Selamat pagi adik-adik, kita ketemu lagi ibadah Kega. Kita percaya kalau kita ada hari ini semuanya karena kemurahan Tuhan. Baik adik-adik, sebelum kita dengar firman Tuhan, tadi adik-adik sudah nyanyi ya, sudah melompat, sudah memuji Tuhan, sudah bermain. Hari ini kita mau dengar firman ya. Yuk, sebelum kita dengar firman, kita siapkan hati. Adik-adik silakan duduk. Mama papa tolong ya, supaya adik-adik memiliki sikap yang sopan. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Bapak, terima kasih buat pagi ini kami boleh datang lagi kepadamu untuk beribadah Kega Tuhan. Bapak, kami mau dengarkan firman-Mu. Berikan kami hati yang haus supaya berikan kami juga telinga untuk mendengar supaya apa yang Tuhan mau katakan kepada kami boleh lakukan. Karena kami mau belajar melakukan firman Tuhan mulai kami dari masih kecil Tuhan. Roh Kudus tolong kami ya biar kami mengerti kebenaran-Mu di dalam nama Yesus. Adik-adik yang mau dengar firman Tuhan katakan amin. Oke. Jangan lupa ya kakak bawa cerita itu dari Alkitab loh. Alkitab itu adalah firman Tuhan. Siapa yang sayang sama Alkitab kan ada bilang nyanyi ya. Alkitab, Alkitab bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab buku kesayangan. Alkitab, Alkitab bukunya Tuhan. Alkitab, Alkitab buku kesayangan. Alkitab tidak boleh dirobek ya. Karena dari sini kita tahu cerita tentang Tuhan. Hari ini kakak mau cerita tentang seorang yang kuat. Kenapa dia kuat? Kuat bukan karena dia banyak makan, bukan. Kuat karena dia banyak olahraga, bukan. Dia kuat karena dia adalah tetap berdoa, tetap dengar apa kata mama papa. Nah, ceritanya seperti ini. Di dalam satu keluarga ada bapak, ada ibu. Bapak ini punya anak laki-laki banyak. Tapi ada satu anak laki-laki yang sangat disayang bapak ini. Nah, satu kali anak laki-laki ini tidur. Nah, nanti adik-adik pasti tahu ya siapa ya. Dia tidur. Waktu dia tidur, dia mimpi. Mimpinya apa? Ada bulan, ada bintang, ada matahari tunduk kepadanya. Wah, dia ceritain loh mimpinya sama mama papanya, sama saudara-saudaranya. Waktu saudara-saudaranya dengar mimpinya, saudara-saudaranya jadi marah. Dia bilang, kamu sih masa mama papa mau tunduk sama kamu? Tapi dia tahu itu mimpi daripada Tuhan. Benar itu mimpi daripada Tuhan. Satu kali papanya bilang dia, hai anakku, tolong antarin makanan ya sama koko-kokomu sama kakak-kakakmu yang lagi gembalakan domba. Wah, terus dia pergi. Dia nggak bilang males dia anak manja tapi nggak mau manja-manjain diri. Dia tetap pergi. Satu kali waktu dia pergi, kakak-kakaknya lihat tuh. Tuh datang anak si tukang mimpi. Ayo kita mau apain ya? Yuk kita tangkap aja. Kita masukkan dia ke dalam sumur yang gelap. Wah, waktu di dalam sumur dia nangis, kakak tolong dong, di sini dingin, aku mau naik. Kakaknya bilang, biarin, kamu sih mimpinya aneh, membuat buat papa sayang sama kamu. Udah biarin aja. Akhirnya kakak-kakaknya pergi. Waktu kakak-kakaknya pergi, dia di sini sendiri. Terus kakak-kakaknya lihat tuh ada saudagar yang datang. Dia bilang gini, yuk kita jual aja dia. Kasihan kalau lama-lama dia di dalam sumur kan dingin. Nanti dia mati. Kita tangkap aja dia yuk. Nah kita jual. Kalau kita jual nanti kita dapat uang. Lalu dia dijual sama saudagar-saudagar. Nah dijual, dia diikat. Dia dijual. Setelah dia dijual, mereka itu dapat uang, dia dijual lagi sama orang yang hebat. Orang yang berkuasa di tanah Mesir. Dia dijual lagi di situ. Waktu dia dijual, wah dia dibeli sama seorang perdana menteri.
Dia dibeli. Waktu dia dibeli, dia disuruh apa? Di rumahnya dia disuruh bersih-bersihin rumah. Dia nggak pernah nangis loh. Dia bersih-bersihin, dia tahan. Apapun yang dia lakukan, dia tahan. Dia bilang, aku tahu. Apapun yang akan terjadi, aku tahu kalau Tuhan ada di dalam hatiku. Wah, bener aja. Satu kali dia kerja, dia dituduh melakukan yang dia tidak lakukan. Akhirnya apa? Wah, dia dimasukkan ke dalam penjara. Ini dia di istana ya, di tempat raja dia sudah, di istana, di rumah perdana menteri dia sudah enak-enak kerja. Tapi dia dibilang melakukan sesuatu yang gak boleh dilakukan. Wah, akhirnya dia dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara kakinya juga diikat loh pakai besi. Jadi dia nggak bisa gerak ke sana kemari. Dia hanya tinggal. Dia cuma lihat pintu penjara. Wah, tapi hebat loh karena dia kuat. Satu kali di dalam penjara itu ada yang tukang kasih minum raja sama tukang kasih makan raja juga masuk penjara. Waktu itu mereka bermimpi. Dia bilang ada 3 tingkat roti, keranjang roti. Tapi yang satu rotinya dimakanin sama burung. Wah, terus yang satu lagi bilang, iya ada 3 ranting anggur. Terus dia ambil tempat minumnya raja dikasih lagi. Terus habis itu benar-benar terjadi. Wah, waktu dia mimpinya benar-benar terjadi. Satu, dia digantung. Yang satu lagi dia jadi masuk ke istana raja, kerja kembali bersama raja. Nah, satu kali waktu itu raja mimpi. Waktu raja bermimpi, dia baru ingat ada seorang di penjara yang bisa mengartikan mimpi. Nah, lalu yang tukang kasih minum raja itu kasih tahu sama raja, di sana loh ada yang bisa mengartikan mimpi. Wah, terus diartikan mimpinya bener. Tahu nggak? Dia pinter banget karena dia apa? Dia kuat di dalam Tuhan. Nah, apa yang terjadi? Raja bilang, udah kamu kumpulin semua makanan-makanan yang ada. Karena akan ada kelaparan. Wah, dia habis itu bener. Saudara-saudaranya datang. Dia tetap kuat karena dia bertahan. Kenapa? Karena ada Tuhan di dalam hatinya. Adik-adik, kita biarin belajar di rumah gak apa-apa ya. Kita tetap kuat mau belajar. Karena kita percaya ada Tuhan yang menolong kita. Ada lagi seorang pribadi yang paling kuat. Ya, tahu gak tadi siapa nama cerita nih? Siapa tadi namanya yang lama-lama dia jadi Perdana Menteri? Dia adalah Yusuf. Tapi ada lagi seorang yang lebih kuat. Namanya Yesus. Dia mau dipukul, disalib karena kita. Ini Yusuf. Karena dia mau membela saudaranya. Nah, tapi Yesus dia mau bela kita. Mari adik-adik kita tetap kuat ya. Biar belajar di rumah seperti apapun. Karena Tuhan punya rencana buat adik-adik. Terima kasih. Tetap kuat di dalam Tuhan. Ini ayat hafalannya ya. Kita mau hafalan dari Efesus 6. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya. Terima kasih. Kita terus hafal ya. Akhirnya kita kuat di dalam kekuatan kuasanya Tuhan. Terima kasih. Tuhan berkati. Ya, sampai di sini firman Allah. Mari kita sama-sama berdoa. Kita percaya kekuatan Allah bersama kita. Ayo adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Biarlah firman itu tertanam, bertumbuh dalam hati kami. Kami rindu Tuhan supaya dalam apapun kami tetap kuat. Karena kami percaya ada rencana Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kami terus tinggal di dalam Engkau. Firman-Mu terus kami renungkan siang dan malam. Supaya kami menjadi anak-anak yang kuat di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kega Warrior, let's go. Hai adik-adik, di sini kita mau main games. Adik-adik tahu nggak kita bakal main games apa? Kita bakal main games Yesus berkata. Adik-adik bingung kan cara mainnya? Jadi kakak akan kasih tahu. Jadi cara mainnya, adik-adik harus ikutin kata-kata yang kalau kakak bilang habis sesudah Yesus berkata. Contohnya,
Yesus berkata tepuk tangan. Adik-adik harus tepuk tangan. Yesus berkata loncat-loncat. Adik-adik harus loncat-loncat. Nah, ayo adik-adik kita tes ya. Yesus berkata angkat satu tangan. Wah, hebat. Nah, Yesus berkata turunkan tangannya. Nah, tapi kalau kakak bilangnya tidak pakai Yesus berkata, adik-adik jangan ikutin ya. Contohnya jika kakak bilang tepuk tangan. Jangan tepuk tangan. Kan kakak nggak bilang ada Yesus berkatanya. Oke ya, adik-adik sudah mengerti permainannya? Ayo kita langsung mulai aja. Ayo adik-adik, kita semua mari kita bangkit berdiri. Kita akan langsung mulai permainannya. Yesus berkata, angkat tangan kiri. Yesus berkata, angkat tangan kanan. Habis itu, angkat kaki kiri. Yesus berkata, turunkan kedua tangan. Yesus berkata, loncat satu ke kiri. Yesus berkata, loncat satu ke kanan. Yesus berkata, kita akan masuk ke level yang kedua. Level kedua. Yesus berkata, jangan di tempat. Yesus berkata, lebih cepat. Yesus berkata, loncat-loncat. Wah, Devan kayaknya tidak mengikuti ya. Kan kakak bilang jangan tempat dan loncat-loncat. Oh ya, Yesus berkata berhenti terlebih dahulu. Nah, iya, Devan silakan turun dari tempat panggung. Oke, lanjut ya. Yesus berkata, angkat tangan kanan. Yesus berkata, turunkan tangan kanan. Yesus berkata, angkat tangan kanan. Yesus berkata, angkat tangan kiri. Yesus berkata, turunkan tangan kanan. Turunkan tangan kiri. Oke, Yesus berkata, tangan kanan naik. Habis itu loncat-loncat. Dan Yesus berkata, putar-putar. Yesus berkata, loncat-loncat. Yesus berkata, berhenti. Yesus berkata, turunkan kedua tangan. Wah, selamat. Kita di sini udah ada 2 pemenang. Silakan pemenang, permainannya sudah selesai. Silakan bisa turun dari panggung. Wah, tapi kakak belum bilang Yesus berkata permainan telah selesai. Wah, maaf Koromi, permainan buat Koromi sudah selesai. Jadi teman-teman, kita di sini ketemu pemenangnya. Wah, selamat. Yesus berkata, selamat Ko Yeriko telah memenangkan permainan ini. Hore! Hore, selamat. Wah, adik-adik, dari permainan tadi dapat apa? Kakak sendiri sih dapat. Kalau dari permainan tadi, kita harus dengar-dengaran. Kita juga harus taat ya. Kalau Tuhan Yesus ngomong, kita harus belajar. Kita harus belajar. Kalau Tuhan Yesus suruh kita buat bantu orang tua, artinya kita juga harus bantu orang tua. Ya, ini sekian dari games kita di hari ini. Sampai jumpa lagi nanti. Dadah.